Elephant Lover, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semuanya baik-baik aja di sana. Dan aku sekarang ini ada di Utah, di tempatnya Uncle Wayne. Dan orang ini sungguh luar biasa. So 698 to 6998. Okay, here we go. Mana nih? Halo. Hai, ketemu juga. Salam kenal. Oh, lihat dipeluk ya. Ketemu orang Indo akhirnya. Di sini nggak ada orang Indo ya? Nggak ada. Nggak ada yang ya? Dimasakin loh. Ini. Ya udah kalau gitu, mau memperbolehkan aku dan Bosi buat parkir dan tidur di sini. Tapi orang ini keren banget. Semalam itu aku dikasih makanan dan pagi dibangunin, dikasih sarapan dan dikasih kopi. Nih aku sama Bosi di parkiran di depan rumahnya dia. Mungkin aku sekarang ini mau ngobrol sama dia. Di video kali ini aku mau ngobrol dan berbagi pengalaman sama kalian. Bagi kalian yang penasaran mau masuk ke Amerika itu bagaimana. Oke? Halo Van Lovers, kita sekarang ada di kediamannya Uncle Wayne. Dan Uncle ini sendiri memang keren banget karena dia itu semalam itu nungguin sampai aku sampai di sini tuh sekitar jam 10 malam ya Uncle ya. 10 malam dan disuguhin makanan, dan pagi ini tadi aku disuguhin yang namanya breakfast dan kopi. Tapi kayaknya Van Lovers belum tahu nih Uncle namanya Uncle, dan Uncle tuh berasal dari mana? Oke, namaku Wayne. Aku asal dari Jawa Timur, tepatnya kota Tulungagung. Orang Tulungagung? Orang Tulungagung tak? Orang Tulungagung. Orang Tulungagung nyasar sampai ke Amerika tak? Oh iya Uncle, kalau bisa dibilang Uncle di sini tuh udah berkeluarga apa masih sendiri Uncle? Saya sudah berkeluarga dan punya 3 ekor anak di sini. 3 ekor. Itu semuanya itu laki-laki, cewek, boleh kah biar teman-teman tahu? 2 cewek, 1 cowok, Mereka udah umur, yang satu yang apa ya? Yang apa namanya tuh? Yang pertama itu, ya yang pertama ya kan? Pertama udah umur 19 tahun, yang kedua umur 16, dan lagi 1 cewek ini, Pi, kam. Ya, kami apa? Kami Pi. There we go. That's the cutest one. Yeah. Cutest one. Ini berumur 5 tahun. How old are you? You want to tell the people like how old are you right now? 5. 5. What's your name? Nitanya Make Happy. Nitanya. Oke, go play. Oke, jadi kalau kemarin di Amerika sendiri tuh Uncle itu udah berapa lama sih Uncle? Saya masih baru. Barunya? Baru hampir 30 tahun. Baru hampir 30 tahun. Baru hampir 30 tahun. 30 tahun itu menurut aku udah, teman-teman juga mungkin tahu, bilangnya itu udah cukup lama banget. Dan aku udah pasti tahu lah kiat-kiatnya, bisa dibilang gimana ya. Kadang-kadang bisa dibilang kalau Van Lover itu sendiri Uncle ya. Banyak teman-teman yang mau nanya, pengen tahu gimana masuk ke Amerika, bagaimana informasinya dan ini segala macem dan mengurus ini. Aku juga kadang-kadang dari awal sampai akhir itu mungkin dari 1 sampai ke 10 itu pertanyaan itu sama semua. Jadi aku pengen sengaja aku datang kemari juga pengen ngasih tahu ke kalian semuanya, kalau kalian ada pertanyaan atas segala macem, mungkin aku bisa bilang Uncle Wayne juga lebih mengerti daripada aku sendiri. Dan mungkin Uncle Wayne bisa share informasi itu ke mereka, bagaimana cara masuk ke Amerika atau gimana Uncle masuk ke Amerika begitu loh. Saya sendiri bikin vlog ya kan, bikin video di YouTube. Kalian bisa lihat di YouTubeku, Wayne Java Vlog. Dari situ aku bikin video tentang bagaimana persiapan cari visa, and then bagaimana nanti kalau Anda usah sampai ke Amerika, dan bagaimana jika kalian ingin tinggal di Amerika, legalitas atau ilegalitas, ada semua di videoku. So tonton videoku sampai habis. Jika masih ada pertanyaan, ya kan? Jika masih ada pertanyaan, dari situ kalian bisa hubungin aku lewat Instagramku, Mi Amigo atau Love to Itu. Oke. Yap, so akan saya jawab
Semua pertanyaan apapun yang ya kan? Uncle ngetahui ya, sebisa mungkin sepengetahuanku. Benar gitu. Uncle. Oke, Uncle. Jadi kalau Uncle sendiri itu sekarang ini di sini, sekarang kan Uncle dibilang tadi 30 tahun kan? Iya. Dan hampir 30 tahun itu menetap di satu tempat doang kah? Apa sekarang ini Uncle ini di daerah mana coba sebenarnya? Saya sekarang ini tinggal di daerah Utah, tepatnya di kota St. George. Ya kan? St. George, Utah, oke. Ya, selama hampir 30 tahun ini ya, 20 tahun terakhir ini saya menetap ya tinggal di St. George ini karena sehabis menikah dan setelah punya anak itu saya menetap. Tapi sebelumnya saya juga datang sebagai legal. Cuma dapat izin tinggal sebulan dan habis itu 7 tahun saya menjadi ilegal. Oke. Dan ceritanya panjang juga, 7 tahun ilegal itu jadi kalau Anda teman-teman ya, bukan aku menyarankan Anda menjadi ilegal, tapi semua itu bisa terjadi. Semua itu ada cara ya. Sebenarnya itu ada cara untuk bisa melegalkan diri. Oke. Di Amerika itu. Dan cara-cara itu ya gampang-gampang susah namanya, But makanya saya suruh tonton videoku. Di situ aku explain lebih lengkap lagi, Lebih lengkap ya, dan lebih vulgar lah bisa dibilang lebih vulgar, dan terbuka ya. Dan terbuka. Iya. Dan itu dari semua itu dari pengalamanku sendiri. Aku cerita gimana waktu dari saya ilegal meskipun bekerja sebagai ilegal, dan gimana saya menjadi legal sampai punya keluarga, sampai ya sudah 10 tahun saya menjadi citizen. Jadi ya suka dukanya semua itu ada di videoku itu. Iya. Gitu. Tapi kalau dibilang kayak gitu, Uncle sendiri tuh sekarang pekerjaannya apa sih? Pekerjaan aku babysitting. Aduh, ya kali Uncle. Jadi gimana? Babysitting itu gimana jadinya? Jadi ngurus anak doang? Iya, ngurus anak doang untuk sekarang ya kan. Well, itu bukan sikir lagi ya. Jadi saya punya income dari sewakan apartemen. Itu juga ada di videoku. Saya punya beberapa apartemen, jadi ya pekerjaanku ya begini nih. Nongkrong di rumah, bosen. Seru banget. Bisa seru banget, bisa dibilang bosan juga kali Uncle ya. Bosan juga betul, ngomong anak Tapi ini aku bisa ngelihat ada truk ini, Uncle, ini truk apaan ini? Ya, ini untuk truk kerja, ini untuk di dalamnya ada alat-alat ya kan, namanya maintenance ya, apartemen itu perlu maintenance. Iya. Jadi kalau ada yang rusak atau sesuatu yang perlu diperbaiki, ada orang pindah, terus kita ganti membersihkan. Iya, Uncle sendiri langsung terjun. Iya, langsung aku kerjakan sendiri semuanya. Oh, gitu. Jadi selain nge-babysitting juga Uncle untuk reparasi lah dibilang apartemen-apartemen yang rusak gitu ya. Iya, begitu. Wow. Ya enggak tiap hari, tapi ya ya kalau ada ya pasti sibuk banget pasti. Pasti sibuk ya. Iya, bisa dibilang seminggu straight bisa mungkin sibuk terus ya kan. Tapi ketika udah nggak sibuk lagi ya udah nggak ada apa-apa kerjanya. Sebulan tinggal di rumah. Iya. Pangku tangan begini. Waduh, enak banget ya. Duduk-duduk cantik, duit ngalir terus. Aduh. Oh ya kalau kayak gitu Uncle. Jadi gini Uncle. Uncle kan sendiri udah hampir 30 tahun nih di Amerika kan. Jadi mungkin tuh teman-teman juga pada pengen tahu tuh gitu suka dukanya selama di Amerika, bisa dibilang lah. Kita bilang lah ngomong soal dukanya lah dulu ya kan. Beratnya itu gimana? Apa momen yang paling terberat yang pernah Uncle rasakan ketika sampai titik sekarang ini gitu? Momen terberat itu kenangan yang indah dengan teman-teman. Oh gitu? Iya. Kenangan yang indah dengan keluarga, misalkan kayak waktu hari raya, seperti halnya kalau kita mabuk bersama di Indo, ya kenangan-kenangan itu. Tentang lain lagi, itu kenangan itu yang berat untuk dilupakan gitu lebar. Makanya itulah dukanya ya. Itu dukanya. Karena kita harus meninggalkan itu semua demi apa yang kita mau lakukan di negara orang lain gitu ya. Meski kita punya banyak teman baru di sini kan, tetap itu memori yang lama itu tetap ada. Make sense. Wow. Seperti halnya makanan. Makanan itu juga karena saya sendiri orangnya takut lapar ya kan. Iya, bisa orang takut lapar benar, sama sesuai dengan yang namanya Instagramnya Love to Eat ya. Love to Eat, jadi makanan itu hal yang berat juga, So dari situ makanya saya belajar sendiri. Semua itu saya beli bahan sendiri, masak sendiri.
itu sebagai pengobat duka. Terus kalau senangnya, maksudnya menurut Uncle sendiri, Uncle udah nge-reach nggak sih goalnya yang Uncle pengen dapetin selama Uncle di Amerika gitu? Yes, saya sudah. Aku rasa apa yang saya cita-citakan dulu ya, saya udah raih impian yang pernah saya impikan. Oke. Dari apa ya, misalkan dari untuk menjadi citizen sini ya, itu apa ya, aku rasa itu semua itu impian dari imigran. Kalau Anda berimigrasi ke negara lain, Anda pasti ingin menjadi bertempat tinggal di situ, and then like habis itu Anda akan mengunjungi ke Indonesia lagi, kembali lagi ke sini, and then itu aku rasa aku sudah udah meraih impian itu ya, goal yang benar-benar yang Uncle pengen ini ya. Wow, inspiratif banget memang. Berarti gini loh Uncle. Jadi ini aku bisa bilang, jadi mungkin banyak di luar sana teman-teman yang fan lovers siapapun yang nonton yang pengen punya impian yang seperti Om sekarang ini mungkin bisa dibilang apa sih kiat-kiatnya, apa sih itu kayak motivasinya, dan apa sih itu kayak apa yang harus dilakukan, dan gimana caranya untuk berjuang, dan saran apapun itu yang Uncle pengen ceritain, utarakan ke teman-teman. Jadi kayak jangan terlalu cepat mungkin kali langsung kayak aku pengen kesana juga kayak gitu. Boleh begitu kali ya bisa dibilang ya. Cuman kita di balik itu semua kita kan harus tahu sisi-sisinya itu kan. Nggak semuanya memang kita harus telan manisnya. Iya kan? Semua itu ya seperti sekarang yang bilang, semua itu perlu rencana. Meskipun ya mungkin kalian percaya Tuhan yang mengabulkan ya kan, but semua itu sebenarnya perlu rencana. Dengan rencana yang matang Anda akan bisa raih itu cita-citamu. Seperti hanya aku sendiri orang bodoh, orang bodoh betul, aku cuma lulusan STM aja nggak lulus ibaratnya ya kan. Sampai saya ya dibilang saya berhasil ya, meskipun karena berhasil itu menurut saya sih sebenarnya Uncle itu beda, setiap orang beda ya. Setiap orang beda, dengan beda persepsi. Beda persepsi. Aku bilang berhasil itu saya berhasil meraih impian saya. Itu impian saya cuma mudah, imigrasi ke sini, and then imigran ke sini, and then menjadi warga di sini, kerja di sini, hidup di sini, itu impian saya, dan itu udah saya raih semua di sini. And then I feel safe. I feel safe for Tapi ada satu hal yang menarik sih menurut aku sih Uncle, kalau bisa dibilang hal yang pertama kali datang Uncle ke Amerika itu kemarin yang Uncle ceritain ke aku, mungkin bisa ceritain ke teman-teman, yang Uncle itu nggak tahu bahasa Inggris sama sekali, ya kan itu. Jadi karena kan orang apakah harus bahasa Inggris ke Amerika, gimana bahasa Inggrisnya, kan itu orang penasaran sekali Uncle. Mungkin Uncle bisa share ke teman-teman. Itu jangan kau tiru. Itu nekat yang kuat dong Uncle. Itu nekat yang kuat namanya. Iya, terus? Iya, seperti yang aku ceritakan, aku lulus STM aja ijazahku masih ketinggal kan. Itu lah datang ke Amerika nggak bisa bahasa Inggris, man. Ditanya di imigrasi itu, mungkin pertanyaannya ya kalau tahu ngapain ke Amerika lah, aku yang jawab dengan loloknya, dengan begonya, nggak tahu ini. Aku bilang ini aku terus terang waktu itu bilang orang ini ngomong apa, itu siapaku. And then ya langsung ya dilempar ke office ya, ke office-nya imigrasi itu, dan di interview lagi, duduk lagi. Makanya dari situ untung ada orang yang menolong saya namanya Mas Handoko ya kan. Boleh kalian share ini misi saya bikin video juga karena Mas Handoko ini untuk mengucapkan terima kasih mengucapkan terima kasih. Kalaupun nggak ada Mas Handoko waktu itu, saya nggak akan seperti sekarang ini. Tapi kemarin itu pada saat itu sempat kenalan nama. Iya, cuman kenalan nama. Cuma kenalan nama, dia orang dari Surabaya. Dia keturunan Chinese dari Surabaya. So kalaupun dia masih hidup, aku berdoa semoga dia masih hidup. Amin. Dia seumuran saya, 50 tahun. Jadi Uncle ini punya tujuan mulia juga ini guys. Dia ini pengen mencari orang yang namanya Handoko yang dari Surabaya untuk bisa mengucapkan terima kasih, karena pada saat itu Handoko inilah yang menyelamatkan, menyelolongnya untuk bisa masuk ke Amerika ya. Iya, padahal orang itu tidak aku kenal. Tidak aku kenal ya
waktu turun dari pesawat, kenal ya udah ada di bandara. Dia itu nekat-nekatnya. Padahal itu mempertaruhkan diri dia sendiri untuk menolong saya itu, untuk ngikutin saya sampai menerjemahkan itu. Itu betul-betul you know bahaya, membahayakan dirinya sendiri. But mungkin tapi ya kebaikan itu memang selalu dibalas dengan kebaikan ya. Makanya dari situ ya saya bikin video tentang ini juga begitu. Saya enggak ada niat cari uang, cari apa sensasi uang. No, saya cuma ingin mungkin bisa merilis ya perasaan saya dengan membantu orang lain. Itu benar-benar sangat yang luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua kalau bisa di-share karena kita ini tujuannya juga untuk mencari namanya Handoko, dicari wanted. Karena ya Uncle Wayne ini untuk mencari namanya Handoko. But thank you guys so much. Itu mungkin sekian doang ya kali ya Uncle ya, kita udah ngobrol. Terima kasih banget Uncle udah disuguhin makanan, tempat tinggal, bisa bilang parkiran juga lah. Ya kan, dikasih spot untuk parkir aku sama Bosi karena sekarang ini aku lagi berpetualang dan keliling Amerika. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi, cuma bisa bilang terima kasih banyak dan semoga sehat selalu, sukses terus buat segala sesuatu apa yang dicita-citakannya dan dikerjakan buat sekarang ini. Ya, ya kan. So guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton dan thank you banget buat kalian yang udah ngabisin waktunya. So, Fan Life Lovers, I'll see you next video. Bye bye.